Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di channelnya Mubiarto. Yang mau dibahas kali ini adalah tentang perangkap mobil yang dulunya pernah mewah. Kenapa disebut perangkap? Karena orang-orang yang nggak tahu ya, mungkin yang baru pertama kali ya, atau mungkin sebetulnya uangnya ngepas, tapi dia kepengen punya gitu. Nah, ini jadi perangkap. Kenapa jadi perangkap? Karena memang bisa menghancurkan finansial seseorang gitu ya. Jadi endless money pit itu beneran ada di mobil-mobil seperti ini yang akan kita bahas. Misal ya, contohnya nih, misalnya nih ada kayak yang kemarin dah dipunya deh ya, 210 gitu kan. 210 kan harganya murah bro, tinggal 50 juta atau 60 juta udah dapat 230. Atau ya misalnya mau cari 320 ya sekitar 70 atau 80 juta, kita siapin budgetnya untuk beli mobilnya. Katakanlah kita siapin 100 juta ya kan, daripada beli LMPV harga 100 juta mendingan 100 juta dapat sedan Jerman kan, toh fiturnya sampai sekarang masih up to date. 210 masih ada ABS, EBD, BAS, TCS, dan dia masih ada cruise control, ada airbagnya 4, terus ada joknya electric full semua, dan itu kulit semuanya bagus, materialnya bagus, dengan ride yang bagus, kekedapan yang bagus, semuanya tentang kualitas tuh ada di situ. Nah, orang-orang yang berpikir tentang pengen mobil yang enak tapi duit yang pas, mereka akan berpikir ke sana. Ya kan, gitu kan. Misalnya nih, setelah dia berasa juta beli itu, mendingan beli itu kan, dapat fiturnya banyak, udah mana nyaman gitu, tenaganya juga besar kan, seperti itu. Kejadian kehancurannya ini seperti apa mula-mulanya ya, dengan budget 100 juta beli mobilnya 80 ya kan. Misalnya nih kita balik nama sama pajak ya kan, itu udah 5 jutaan misalnya, 5 juta buat balik nama dan pajak, masih ada 15 juta kan. Ternyata kaki-kakinya bunyi nih, mulai bunyi ya, itu kita harus udah mulai ganti soknya Mercy itu mahal loh yang bagus. Terus ditambah lagi dengan bunyi kriat-kriat di roda belakang ya, meskipun alatnya spare partnya itu murah, tapi labor costnya mahal karena pengerjaannya lama dan ini nggak bisa dilakukan sendirian. Otomatis labor costnya lebih besar dari biaya materialnya. Ketika dibongkar ketahuan lagi ternyata arem belakang ya, yang multi-link 5-link ini ternyata udah pada worn out ya kan. Ini nggak diganti ya, karena udah dibongkar, mau nggak mau kita buka juga. Benerin kaki, ganti sok segala macam, busing-busing semuanya itu kita ganti, dapatlah 10 juta. Udah tinggal berapa? Tinggal 5 juta spare kan. Ini baru kaki-kaki doang. Nah, ini belum lagi nguras-ngurasnya. Oli 7 liter, oli mesinnya M104 itu 7 liter. 7 liter kalau misalnya kita nggak pakai oli drum-druman ya, yang seliter harga 100.000 udah 700.000. Ditambah lagi belum ganti oli maticnya. Kuras oli matic ATF-nya 210 yang bintang punya itu 180-190 ribuan sekarang. Taruhlah ada 10 liter kita nguras, udah 1 juta lebih loh. Ya kan? 1.800.000 untuk nguras oli matic ditambah dengan filternya itu 1.800.000. Udah hampir habis kan, hanya dengan begituan doang gitu kan. Oke lah, misalnya mobil bisa kepake dengan kaki-kaki yang enak ya enggak. Nah, terus lama-lama kejadian apa? Maticnya udah mulai bermasalah ya kan. Setelah kita kuras ya kan, kita bisa pakai lagi, ternyata dia mulai bermasalah. Udah ngelos ya kan, maticnya itu lost power, terus udah flaring. Jadi kalau matic itu nggak semuanya rusak langsung berhenti ya, atau mungkin nggak mau jalan, nggak semua matic rusak seperti itu. Jadi ada matic yang rusak menunjukkan gejala-gejala yang beragam. Misalnya flaring RPM-nya, jadi dia naik dulu ke atas terus baru dia mau nge-shift, itu ada tanda udah mulai selip tuh maticnya tuh gitu ya. Ada banyak gitu kan, ketika kita cek di dipstick juga olinya masih bagus dan nggak gosong, cuma ada metalik di situ. Nah, ini adalah matic yang udah mulai rontok gitu ya. Jadi maticnya mulai rontok gitu, akhirnya powernya juga udah berkurang, dia ngelos. Nah, ini yang membuat flaring. Dia udah nggak bisa disetel nih. Kalau udah seperti ini udah nggak bisa disetel, harus dibongkar dan diganti plat koplingnya segala macam. Oke lah, kita bahas nanti berikutnya. Dan katakanlah udah tinggal berapa juta kan, tinggal 2 juta doang nih spare budget. Nah, kejadian berikutnya adalah kuncinya rusak. Anak kuncinya rusak. Kita bikin kunci sarapnya 210 yang das 2 itu udah 1,5 sampai 2,5 juta untuk dapetin satu kunci sarap. Itu non ori ya. Kalau orinya nggak dapet 7 juta loh. Dapetin kunci sarapnya das 2 itu mahal sekali.
Itu belum Das 3 yang modelnya model gitar itu belum ya. Itu masih yang model flip, harganya udah segitu. Baru beli kunci ya, kunci sarap, uangnya udah habis dong. Uangnya sudah habis untuk maintenance, dengan berpikir bahwa wah mobil udah enak nih. Ternyata enggak, ya kan? Ternyata Matic-nya kena di bulan ke-6 atau 1 tahun pakai, Matic-nya kena. Kenanya itu bukan hanya kampas koplingnya doang, ternyata dimasukin KR bunyi lah dia. Bunyi kletek, digas dia bunyi desing, ya kan? Itu ternyata yang rusak bukan cuma kampasnya, bukan cuma soal olinya, bukan cuma soal filternya mampet, bukan. Yang rusak adalah valve bodinya. Terus ada di situ ada brake bandnya juga udah kena. Terus kampasnya itu udah kena semua. Ditambah lagi gear setnya, ditambah lagi konverternya udah peang. Wow, itu benar-benar dahsyat ya. Kalau kita bangun ulang dengan cari spare partnya satu-satu, lebih dari 30 juta untuk bisa benerin Matic-nya doang, tanpa membeli baru semuanya. Misalnya nih, kita beli copotan ya kan, kita beli copotan taruhlah 15 juta, 18 juta, kita dapat copotannya. Copotan ini kan jangan lupa dia adalah barang yang udah pernah di mobil lain ya, umurnya pun sama gitu ya. Kita nggak tahu seberapa lama dia bisa bertahan, kan kita nggak tahu, entah mungkin setahun kah, 2 tahun kah. Dan swap transmisi ini nggak selalu berhasil dengan sekali jalan mulus gitu ya, bisa jadi 2 kali atau 3 kali, 5 kali bolak-balik bengkel baru ketemu selahnya, seperti itu. Atau mungkin bongkar Matic itu nggak sekali tembak langsung kelar, bisa jadi ada gagalnya lah, gigi 2-nya nggak mau lah, atau nahan di gigi 3 kah, atau mungkin gigi 5 yang nggak mau kah. Ini ada aja selalu ya tentang kegagalan pengerjaan Matic yang mungkin bengkel nggak mau jujur, karena ya ini kan bergantung reputasi ya kan, reputasi mereka bergantung sama itu. Kalau orang bercerita tentang wah pernah gagal nih, ya nggak akan ada yang mau, meskipun kenyataannya ada yang seperti itu. Gagal turun mesin, gagal turun Matic itu selalu ada bro. Jadi hal-hal seperti ini memang harusnya kita jadikan sebagai pertimbangan sebelum benar-benar siap meminang ya mobil-mobil yang seperti ini. Misalnya akhirnya karena kita pengen keep ya mobil lebih lama, kita mau beli barunya deh, oke lah, misalnya gearbox barunya kita mau beli, datangkan langsung dari Jerman secara utuh, itu harganya 90 juta. Saat itu ya kurs 13 ribuan, harganya 90 juta untuk sebuah gearbox doang. Bayangin kalau ini kejadian ke orang-orang seperti itu tadi, budgetnya udah habis dari 80 juta, dandannya udah 20 juta kurang sedikit ya, udah hampir, tapi mobilnya Matic-nya rontok. Habis kan, mau diapain? Akhirnya mobilnya nggak jalan. Mau cari copotan juga duitnya nggak cukup, apalagi beli baru. Akhirnya mobilnya mangkrak karena nggak bisa dipakai, bener-bener udah dalam keadaan total ya, udah nggak bisa jalan dia gitu. Mau diapain ya kan? Ini yang mengakibatkan mobil-mobil ini seringkali udah mangkrak, udah nggak keurus karena orangnya udah nggak sanggup ngebiayain. Jebakannya seperti itu. Oke lah, misalnya kita dapetin akhirnya gearbox copotan, dia yang punya ini berpikir untuk cari copotan dan dia biayain 18 juta dia dapat, ya kan? Ternyata benar, umur setahun gearboxnya udah bermasalah lagi. Gearboxnya bermasalah, terus gardannya udah bunyi, ya kan? Terus ditambah lagi bumpernya disenggol orang, lampunya pecah disenggol orang. Dengan harga yang fantastis ini bener-bener. Ditambah lagi misalnya door locknya kena, karena door locknya 210 kan dia pakai membran ya, dia modelnya pakai vakum aktuator, jadi dia bukan pakai yang pistol-pistol kayak gini nih, kasih latio yang bunyi jetak-jetak kayak gini nih, tuh. Dia nggak pakai yang seperti ini, nggak ada bunyinya seperti ini, jadi halus. Kalau dia ngomong bener semuanya masih lancar, itu nggak ada bunyinya, central locknya tuh halus banget, nggak kayak gini. Nah ini di dalam ada mekanisme vakumnya bro, ada mekanisme membrannya di situ yang ketika dia udah sobek maka dia nggak bisa dong, ya kan? Seperti hanya membran itu kan kantong ya, dia udah nggak bisa narik, nggak bisa dorong gitu. Akhirnya nggak bisa dikunci pintunya. Kita cari copotannya 1 pintu 2,5 juta. Itu copotan ya, bekas ya kan, yang materialnya besi. Kita mau beli baru yang materialnya bagus, berapa orisinilnya? 6 juta satunya. Dari mana uangnya gitu kan, dengan budget yang hanya 100 juta, terus udah ditambahin kena Matic ya kena, pintunya pun nggak bisa dikunci gitu. Ya udahlah, ya ini jadi beban keuangan terus menerus gitu dengan orang-orang yang nggak siap. Makanya dibilang kalau orang berminat ya dengan mobil-mobil yang dulunya pernah mewah, jangan pernah lihat dia dari harga bekasnya sekarang. Lihatlah posisi dia dulu tuh adanya di mana gitu, karena nggak maintenance itu dia nggak akan turun.
maintenance itu dia nggak akan turun bro. Kalau kita pakai parts yang berkualitas, maintenance nggak akan pernah turun. Kalau kita pakai spare part KW, contohnya deh, misalnya washernya 210, originalnya itu mahal sekali untuk semprotan kaca nih, ini mahal loh. Kalau kita pakai non orinya yang harga 100-120 ribu, ya ampun jelek banget. Udah semprotannya pelan, udah pendek jaraknya, ya jelek deh pokoknya. Part-part yang nggak berkualitas ini ketika kita pakai ya, mobil jadi nggak enak. Akhirnya nggak lama umurnya. Busing kaki-kaki atau enggak kita pakai spare part kaki-kaki yang non ori, ini umurnya nggak lama, akhirnya nanti kena lagi dandan kaki lagi, ya kan? Non ori kita pakai terus nggak lama umurnya, akhirnya kena ngebengkel, dan ini jadi biaya double ya. Harusnya misalnya pakai yang spare part ori yang bisa bertahan 5 tahun, dia hanya setahun udah bunyi lagi. Nah ini yang nggak enak banget. Misalnya contoh rak setir ya kan, rak setirnya 210, orinya tuh baru di atas 15 juta, mahal sekali loh. Kita dandanin deh, rak setir kita dandanin, ini nggak lama bunyi lagi gitu kan, bocor lagi, bunyi lagi, hal-hal yang seperti itu terus menerus berulang. Sementara keuangan kan kita udah habis kan, karena udah di luar dari budget, jauh di atas budget yang kita anggarkan untuk spare-nya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau beli mobil, katakanlah yang harganya 60 juta atau 80 juta ya kan, yang dulunya pernah mewah, budgetingnya adalah seharga mobilnya atau 2 kali harga mobilnya, seperti itu. Mobilnya 80 juta, budgetnya 160 juta. Mobilnya 100 juta, budgetnya 200 juta. Minimal seperti itu. Karena sesuatu itu bisa aja kejadian kan. Kalau misalnya cuma ya yang kecil-kecil lah, cuma seal cover klep doang bocor, itu murah, nggak sampai 200 ribu gantinya. Terus kalau misalnya cuma kampas rem doang, itu 500. Terus apalagi disc brake-nya doang yang non ori, itu juga nggak mahal, sepasang 1 juta kok, nggak mahal. Kualitasnya juga lumayan. Itu kan kalau yang seperti itu yang rusak. Gimana kalau ternyata yang kena adalah power seat control modulnya yang kena, HGS-nya yang kena, terus gardannya kena, terus apalagi yang kena, yang mahal-mahal, body parts-nya, bumpernya doang aja depan belakang udah 10 juta bekas loh. Nah terus ditambah lagi apanya, atau mungkin regulator power window-nya kah, atau ECU-nya kena, karena ECU-nya kan 210 ada beberapa poin ya. Jadi ada power seat control unit, ada engine control unit, ada cruise control, ada BI segala macam, itu kan dia ada kontrolernya sendiri-sendiri, dan dia ada SAM loh, Signal Acquisition Control Module, kalau nggak salah dia punya juga. Nah ini kalau dia sudah mulai berumur ya, udah mulai rusak ya kan, biayanya sangat mahal untuk mengganti perintilan elektronik seperti ini. Karena kalau kita beli copotannya bekas, ingat itu juga udah tua, itu juga udah berumur lama loh, umurnya sama. Ya kemungkinan kita nggak tahu, bertahan setahun bisa syukur, 5 tahun syukur banget, sebulan atau 2 minggu ternyata udah rusak lagi, ya memang seperti itu adanya gitu kan. Hal-hal yang seperti ini seringkali suka miss ya dari pandangan orang gitu kan. Ya misalnya dia budgeting spare 10 juta untuk namanya beli mobil second, nggak bisa. Kalau mobilnya seperti ini nggak bisa. Latio bisa, Latio beli 50 juta ya, spare 10 juta, udah banyak banget yang dikerjain, beneran udah banyak banget. Bannya juga harganya murah, bannya Mercy tuh mahal, Latio bannya murah, ditambah lagi mesinnya juga kecil ya kan. Pengerjaannya nggak susah bro. Jadi kalau kita lihat nih, nyopotin cross membernya Latio itu cepet banget dibanding nyopotin kaki depannya 210. Itu seharian ngelepas dan bongkar pasang kaki depannya 210. Latio dia nggak sampai 3 jam orang udah bisa bongkar dan bisa pasang gitu. Jadi labor cost-nya jauh lebih rendah mobil ini gitu dibanding melihara mobil yang seperti itu. Makanya uang 10 juta di sini bisa banyak banget, bisa dapat ban, bisa dapat kaki-kaki ya, bahkan bisa sampai rak setir yang non orinya, rak setir udah ganti semua bisa dapat, sama shock sekalian itu udah dapat semua, tambah oxygen sensor pun udah dapat, tambah carbon clean, tambah ganti oli, semuanya udah dapat dengan uang 10 juta gitu ya. Jadi beda banget, 50 juta kita spare 10 juta untuk yang perintilannya itu cukup banget. Tapi spare 20 juta untuk mobil yang dulunya pernah sebegitu mahal, yang sekarang 80 juta, itu nggak ada artinya. Jangan kita ngeliat dari harga spare part yang non orinya doang. Misalnya ya seperti itu tadi kan, kampas rem non orinya murah, karena barang non ori ini nggak bagus gitu loh. Kerusakan itu seringkali muncul ketika kita menggunakan parts yang murah. Kampas remnya murah yang jelek, yang kalau diinjek itu dia bunyi lah, terus udah gitu makan disknya kan,
hal-hal yang nggak enak gitu. Kalau memang orisinil ya pakailah yang orisinil. Makanya kita nggak bisa bergantung sepenuhnya dengan spare part yang non ori, karena non ori itu ada rupa ada harga. Kalau kita mau keep mobil dalam bentuk yang bagus ya, dalam bentuk yang sehat dan kita bisa pakai, maka parts ori lah adalah jalan ninjaku gitu. Jadi itu adalah yang nikmatnya Mercy itu adanya di situ. Nikmatnya BMW ada di parts orinya, nikmatnya Audi ada di parts orinya. Yang nggak nikmat adalah bayarnya. Seperti itu ya, contoh-contoh yang membuat orang tuh jadi perangkap. Akhirnya nggak kuat maintenance mobilnya, udah nggak kuat maintenance-nya, akhirnya dibuang aja, ditinggalin, dikampakin lah, dikilo lah, segala macem ya kan. Udah deh dijual rongsok aja, dijual rongsok. Akhirnya ya lakunya seadanya, karena yang beli kan juga orang-orang yang paham gitu kan. Nanti dipretel sama dia, ya dia nggak akan bayar mahal banget gitu. Hal-hal yang seperti ini yang perlu kita perhatikan ya kalau kita mau beli mobil-mobil yang dulunya pernah mahal, entah itu dari merek Eropa atau merek Jepang. Karena merek Jepang kalau yang mahal juga mahal, nggak mungkin lah maintenance-nya Lexus itu setara dengan maintenance-nya Corolla, itu udah nggak mungkin banget. Maintenance Lexus setara Camry ini udah di atasnya lah, nggak mungkin lah Camry doang 2400 2500 maintenance-nya kayak Lexus yang 4300 cc, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi ini adalah mungkin hal-hal yang bisa kita perhatikan ya. Jangan sampai jatuh ke perangkap seperti ini, karena akan sangat-sangat menyakitkan ya, apalagi keuangan nggak benar-benar sehat. Jika memang daya jangkaunya hanya di misalnya nih ya, dengan 100 juta atau 80 juta di LMPV atau di mobil sedan kompak, lebih baik stay di sana. Jangan naik-naik kelas dengan cara yang kurang tepat. Misalnya seperti itu ya, memaksakan. Jadi kita pengen ya kan, saking pengennya gitu, akhirnya kita ada miss di situ yang mengakibatkan kerugian ya, yang jumlahnya nggak kecil buat kita. Rugi di waktu, tenaga, biaya, dan ini nggak enak banget. Apalagi zaman sekarang yang ekonomi tuh susah, nyari uang tuh lebih susah. Seperti itu ya teman-teman yang bisa disampaikan di postingan kali ini. Semoga ya ada manfaatnya lah gitu kan bagi teman-teman yang saat ini sedang berpikir kayaknya pengen mencoba mobil-mobil yang dulunya pernah mahal sekarang udah murah. Ya mungkin ya seperti itu. Nggak dilarang, bener-bener nggak dilarang. Cuma waspada aja dengan hal-hal yang nggak diprediksi sebelumnya. Entah itu spare part yang slow moving, atau body parts, atau elektronik yang ternyata lebih dari sekedar ganti seal cover klep, atau lebih dari sekedar ganti busi. Seperti itu ya. Karena harga-harga yang seperti ini juga dia nggak akan pernah murah. Oke ya, demikian video yang saya buat kali ini. Semoga bisa ya ada yang diambil lah gitu kan. Nggak ada maksud gimana-gimana ya, cuma mengingatkan aja sih, misalnya ada teman-teman yang mau terus jangan sampai kepleset di lubang yang salah, di zona yang salah, jangan sampai. Oke ya, demikian videonya. Udah mau jalan nih, udah jam 12 kurang 15, udah persiapan ke Bogor. Oke, terima kasih ya, dadah.